dari bayi itu menurut saya udah dibawa karena kan di rumah nggak ada yang nunggu. Jadi bayinya dibawa-bawa manggung. Besar di panggung kayak gini nih. Kalau dari saya datang aja ke Anjungan Indonesia solusi untuk mencari pekerjaan. Dan dari saya sebagai pembawa acara, jangan lupa wira swasta itu membuka lapangan kerja, jangan mencari tempat kerja. Tentang anjungan siap kerja ini di dalam close statementnya terjadi pro dan kontra karena kata-kata penutup tadi. Mari mencari kita pekerjaan di pabrik atau perusahaan atau berwira swasta. Ini barangkali titik permasalahannya. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya ini ada Kang Wiwit yang sebenarnya pekerjaan utamanya itu sejak dahulu beliau ini di Sanggar Tari Topeng Betawi. Kalau di Bekasi mah tetap mau mengakunya itu Topeng Bekasi. Padahal susah dibedakan antara topeng Betawi dengan topeng Bekasi. Hadirin sekalian yang ada di rumah, para penonton YouTube channel Waglo Gubuk Apung. Kemarin itu ada datang dari Dinas Tenaga Kerja datang ke kantor, kemudian berbicara tentang lapangan kerja. Karena sekarang sifatnya kan lapangan kerja itu outsourcing ya. Out itu dibuang, searching itu mencari. Jadi sistemnya itu anak-anak remaja lulusan SMA itu dicari untuk bekerja. Setelah kontrak, biasanya kontraknya berapa bulan ya kalau kontrak sistem kerja itu? Setahun. Hanya setahun. Setelah setahun mereka daftar lagi. Diulang lagi begitu, dan ada batasan umur. Kalau umurnya sudah kelewat sudah tidak bisa lagi daftar kerja. Oleh sebab itu muncullah pertanyaan, kenapa saya di closing statementnya bertentangan dengan orang yang diutus dari Departemen Tenaga Kerja tersebut yang berbicara tentang bagaimana memasuki dunia kerja lewat aplikasi yang kemarin dijelaskan itu. Tetapi saya mengatakan berwira swasta itu lebih keren, lebih penting. Karena apa? Tidak ada batasan umur, usia berapapun. Tentu saja berwira swasta itu perlu modal, maka kerja sebagai karyawan kontrak itu dalam rangka mencari modal untuk berwirausaha. Mungkin itu adalah solusi yang terbaik. Seperti Kang Wiwit ini sebenarnya kan dia itu nyopir bisa, main tari topeng, gamelan apa yang dipegang? Musik tradisional. Apa aja alat musik yang bisa? Paling gong. Pemain gong. Kenong, ya gamelan bisa semua ya kan? Nah, salah satu contoh dengan ilmu yang seperti itu harusnya seperti di Hong Kong. Ketika saya pergi ke RRC atau ke Hong Kong, rumah makan dan hotel-hotel itu ternyata ketika saya masuk hotel kok dapat oleh-oleh. Bagus banget, baik banget tuh hotel, gitu kan. Begitu saya datang ke rumah makan, langsung ada tarian tradisional. Anaknya cantik-cantik, muda-muda. Terus ditanya sama orang yang seperti Kang Wiwit ini, lewat guide. Apa jawabnya? Enggak, ini gratis. Jadi di Cina itu, di Hong Kong, begitu duduk di rumah makan, begitu duduk aja, itu langsung disajikan tarian-tarian. Terus gratis, nggak pakai kenceleng datang bayaran itu, enggak, baik gratis. Begitu komunikasi, kok bisa, kenapa? Iya, kami itu diwajibkan dari pemerintah, jadi kami digaji oleh pemerintah, hanya mengisi beberapa menit saja di hotel, di rumah makan. Jadi tiap bulan itu yang namanya sanggar-sanggar, kalau di sini itu namanya sanggar kacirit begitu. Mereka hidup karena apa? Dari rumah makan, dari hotel, dari tempat-tempat industri, pameran itu mereka mengumpulkan uang, terus uangnya itu untuk menghidupkan budaya setempat.
seperti ada sanggar wayang, ada sanggar tari, ada sanggar apapun itu digaji mereka itu sehingga berkarya dan terus berkarya begitu. Dan penarinya kalau di Hong Kong itu waktu itu adalah orang-orang siswa SMA, SMK begitu, dan mereka bersekolah itu dapat uang dari sanggar-sanggar yang seperti Kang Wiwit ini. Nah, sekarang kalau di Indonesia Kang Wiwit gimana sih, masih hidup ternyata? Usianya tahun berapa pertama berdiri Kacrit itu? Kalau menurut info dari buyut-buyut saya itu 1923 kalau nggak salah. 1923. Saya lahir tahun 64. 1964 jauh banget ya. Itu udah berdiri ya? Iya, udah berdiri. Siapa pendirinya? Pendirinya Iken kalau nggak salah. Itu buyut. Kenapa namanya Kacrit? Kacrit itu nama lengkap apa? Kacrit itu Sanggarnya tuh? Sanggar apa tadi Kacrit? Sanggar Margasari Kacrit Putra. Margasari Kacrit Putra. Kenapa pakai kalimat Kacrit? Nah, karena kan nama Pemilik? Pemilik. Generasi keberapa itu? Generasi ketiga. Jadi bukan pada saat berdirinya tahun 1000 berapa tadi? 1923. Bukan pada saat Dan itu generasi berikutnya. Ada 2 generasi sebelumnya. Nggak tahu, dia sendiri kagak tahu pada saat itu namanya apa, nggak tahu. Pokoknya yang sekarang berdiri sampai saat ini tahun 2022 saat ini masih namanya Sanggar Margasari Kacrit Putra. Ketika awalnya topeng cuma bukannya Margasari aja, nggak ada Kacrit Putranya. Kenapa ditambahin? Karena setelah buyut Kacrit itu meninggal, kan diganti dengan putranya. Jadi ditambahlah Margasari Kacrit Putra. Yang paling lucunya lagi, karena memang itulah jiwa seniman ya. Dia itu nggak mau sekolah, nggak mau kuliah, karena apa? Sejak masih kecil itu sudah menghasilkan uang. Sudah manggung di mana-mana dan tidak pernah belajar. Sekarang belajar main gong, belajar main gendang, sekarang main kenong. Enggak, dia mah pinter sendiri. Jadi, gimana sih sampai bisa tuh gimana sih? Jadi memang dari bayi itu menurut saya udah dibawa, karena kan di rumah nggak ada yang nunggu. Jadi bayinya dibawa-bawa manggung. Besar di panggung kayak gini nih. di pinggir gendang, di pinggir gong ya jadinya seperti ini. terus. Jadi, sampai pintar ya. Nggak pernah belajar. Jadi kan karena kalau di panggung itu yang kecil-kecil tuh ngeliatin kan, dengerin. Oh ini gini, lagu ini, oh gini. Oh musiknya ini gini. Jadi kayak gitu aja, otodidak namanya. Dan gebrakannya sekarang sekali manggung lumayan uangnya. Padahal kerjaan sehari seperti ini, nyantai-nyantai aja, masang kerupuk apa. Tapi begitu ada order di luar tinggalin. Itulah wira swasta itu bebas dan tidak ada pensiunnya ya. Nggak ada. Selama sanggar itu berdiri ya. Nggak. Tinggal pemerintah barangkali harus mendukung gimana caranya supaya sanggar-sanggar yang ada itu seperti di Cina, seperti di Hong Kong, mereka itu hidup. Karena apa? Rumah makan tuh ada perdanya gitu, hotel-hotel ada perdanya, wajib membayar. Dan ketika pulang itu kalau para pengrajin bikin gantungan kunci apa gitu, begitu keluar dari hotel itu dikasih bingkisan. Lah ini apa? Berapa harganya? Enggak Pak, itu mah enggak, ambil aja. Lah ternyata sudah masuk di dalam tiket sewa hotel. Kalau sewa hotel itu sudah barang-barang kerajinan di sana itu para pengrajin itu sudah tidak usah lagi masar-masarin. Orang tinggal kirim-kirim aja ke hotel-hotel kalau ke rumah makan gitu. Begitu juga untuk Sanggar Kacrit misalkan begitu. Kalau pemerintah peduli sebenarnya mereka itu sudah tinggal ongkang-ongkang kaki aja. Setiap bulan dapat, tapi wajib setiap hari Minggu di hotel yang ada di lingkungan sini. Itu kan banyak hotel-hotel atau rumah Padang kan banyak itu. Jadi mereka hanya mengisi nari apa begitu walaupun pakai kaset begitu. Enggak apa-apa. Itulah bukti kepedulian pemerintah setempat. Mudah-mudahan 2024 nanti ya presiden yang akan datang ya. Ini biar didengar nih para calon presiden nih. Kan katanya calon presidennya ada yang mengatakan Pak Prabowo, Ganjar, Bu Puan. Yang paling dahsyat sekarang mau Pak Anies sudah kemana-mana. Terserahlah siapa yang kita punya. Yang jadi ya siapa aja yang mimpin. Bagi rakyat kecil mah nggak peduli.
Yang paling penting mah perhatian. Lancar berkesenian. Pokoknya yang penting ya jangan dipersulit gitu aja. Bukan cuma jangan dipersulit, justru dibantu. Dan uangnya kan bukan dari negara, ya kan? Dari rumah makan, dari hotel, dari apa kan mereka pakai perizinan ya kan? Mereka bayar pajak ya kan? Pajaknya itu untuk mengembangkan seni budaya, sehingga yang berkesenian itu membuat karya yang bagus saja yang paling penting ya, tidak lagi mikirkan nyari-nyari order, nggak usah. Walaupun sekarang Kacrit itu sekali panggilan itu ke televisi ya lumayan juga, kadang-kadang saya ngiri, wah kalau saya sudah mau pensiun, dan kalau pensiun saya mau ngapain? Dia mah dari dulu sampai sekarang nggak pensiun sampai masuk liang lahat tetap terus berkarya. Oleh sebab itu supaya masyarakat Indonesia itu sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing, yang di dunia sanggar, tari tetap hidup dari awal sampai akhir untuk menghidupi kehidupan semua anggota masa, bukan untuk dirinya sendiri. Karena apa? Masyarakat juga terhibur, senang, stres. Jangan stres-stresan mulu. Dengan adanya seni itu kan ketawa-ketawa. Jadi panjang umur. Orang tua zaman dahulu kan banyak hiburan, sehat, panjang umur gitu kan. Nih, beliau ini serba bisa. Nyopir kemanapun kayaknya, untuk wilayah-wilayah itu udah jagonya dia ya kan. Udah main gamelan. Dan sehari-harinya kayak gini ya, nyantai-nyantai aja. Karena berwira swasta itu tidak ada pensiunnya, begitulah. Tapi bebas. Tapi kalau orang lain itu yang mau pensiun banyak yang panik. Post power syndrome. Banyak yang begitu. Aduh, mau pensiun. Ya? Saya nanti usaha apa ya gitu. Gitu ya. Sekarang sanggarnya lucu. Kalau nggak salah, sekarang mah bukan cuma pakai gamelan, kok ada bandnya juga ya. Sekarang kita ngikuti perkembangan zaman, Pak. Jadi sesuai kebutuhan. Jadi orang mintanya ini, Bang. Saya mintanya modern campur tradisi. Saya mintanya modern aja. Saya mintanya tradisi aja kan. Jadi kalau kayak orang dagang itu kita apa aja ada. Jadi orang cari itu ada gitu. Terjawab sudah ya mengapa di closing statement yang kemarin saya mengatakan lebih baik berwira swasta. Ini yang dimaksud. Walaupun saya berbicaranya dari dinas lapangan kerja ya, pada saat itu saya bicara lebih baik ya berwira swasta. Karena apa? Tidak ada pensiunnya dan nggak ada stres, panjang umur, happy aja, nggak takut pensiun dia. Aduh, usia sebentar lagi pensiun, saya mau apa? Enggak. Setelah diuruk di tanah. Pensiunnya setelah diuruk di tanah. Barangkali ada pesan buat pemerintah, terserah bicara apa, karena sebentar lagi kan 2024 pemilu ya. Jadi saya berharap ya biar lancar, biar tidak ada halangan apapun buat pemerintah. Intinya ya support kita. Semua seniman disupport. Ya, seniman seluruh Indonesia lah, bukannya untuk Bekasi aja. Oke. Ya itu apa yang saya inginkan kayak gitu. Lestarikan budaya. Ya, lestarikan budaya. Untuk melestarikan budaya. Oke. Hadirin sekalian yang ada di rumah, dari saya perlu diingat bahwa budaya itu harus dilestarikan. Seperti maaf nih yang berbeda pendapat, seperti budaya tahlilan, budaya manggung, pementasan, budaya tradisional. Loh, kok tahlilan? Iya, tahlilan juga sama. Itu untuk mengeluarkan sedekah. Dengan adanya ada tahlilan itu, maka para ustadz, pemimpinnya juga dapat amplop, yang hadir juga dapat sedekah, dapat bingkisan-bingkisan, ada yang dapat sarung gitu kan, ada yang dapat apa gitu. Dan itu rutin, sehingga tidak bekerja pun pemerintah tidak usah memikirkan lagi gaji-gaji untuk para orang yang tidak memiliki lapangan kerja tetap, sebab pendapatan mereka
mereka lebih gede. Belum lagi kalau ada yang meninggal, ada tahlilan, kalau ada sunatan itu ada nanggap wayang, nanggap apa gitu, ada kawinan apa. Jadi masyarakat tuh hidup karena budayanya. Lestarikanlah budaya untuk melestarikan kehidupan Indonesia yang stabil. Selamat berjuang untuk calon presiden 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.